ada beberapa ide konten ya yang sangat cocok di saat ada event-event ya seperti sekarang SEA Games ya kan. Jadi di sini kita harus bisa memanfaatkan situasi ya untuk meningkatkan viewer serta subscriber channel YouTube kita. Oke sobat YouTuber, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya robbal alamin. Oke sobat YouTuber, di sini kita akan membagikan beberapa ide konten ya yang cocok untuk channel YouTube kita ya. Oke sobat YouTuber, di sini kita akan menjelaskan beberapa ide konten ya yang sangat cocok untuk kita upload ke YouTube di saat ada event-event seperti sekarang ya, yaitu SEA Games 2023 ya. Oke sobat YouTuber, di sini apabila kita pandai dalam memanfaatkan kesempatan yang ada, maka di sini cukup bagus untuk kita ambil ide konten. Kalau sekarang lagi dibuat event SEA Games, maka di sini apabila kita membahas masalah event SEA Games 2023, maka di sini akan cepat mendapatkan penonton. Apalagi kita membahas tentang atlet-atlet Indonesia yang mendapatkan juara ya kan, maka di sini akan banyak penonton yang suka dengan channel, dengan konten-konten kita, karena kita membahas tentang event-event SEA Games. Maka di sini apabila kita mengikuti trending, maka di sini channel YouTube kita akan cepat berkembang, maka akan cepat banyak penonton serta akan cepat banyak subscriber. Dan di sini kita sesuaikan dengan dengan hobi kita. Di sini apabila kita misalkan suka di bagian bola voli ya kan, di sini bisa juga kita manfaatkan event-event SEA Games. Maka di sini kita bisa membuat konten-konten di bagian bola voli kalau kita memang suka di bagian olahraga bola voli, dan juga di bagian bola nanti kita taruh kata kunci di situ tetap ada SEA Games nanti kan. Jadi ada keterkaitan dengan yang lagi viral pada saat ini. Dan banyak lagi ya yang kita sukai di sini. Di SEA Games banyak sekali pertandingan yang diperebutkan oleh atlet-atlet Indonesia serta internasional ya. Maka di sini kita manfaatkan betul untuk membuat konten kita ini banyak penonton. Maka di sini apabila kita pandai dalam memanfaatkan situasi, maka cepat sekali kita berkembang di YouTube. Dan jangan lupa juga di sini tetap harus tema dengan hobi kita. Kenapa di sini kita harus setema dengan hobi kita? Maka di sini biar kita tidak habis ide konten selanjutnya nanti. Maka di sini apabila kita menyukai tentang olahraga, maka di sini kita buat terus olahraga di channel YouTube kita. Dan begitu juga tentang memancing ya. Jadi di SEA Games mungkin juga ada dipertandingkan memancing atau lainnya, memasak mungkin ada juga. Karena di sini kita kurang mengikuti pertandingan SEA Games, jadi kurang tahu betul apa saja yang dipertandingkan di SEA Games tahun ini. Maka di sini apabila kalian memang ingin membuat konten tentang masalah SEA Games, maka silahkan ya. Maka di sini akan cepat banyak penonton. Mumpung masih ada SEA Games belum selesai, maka di sini kalian buatlah konten yang berkaitan dengan SEA Games. Maka di sini akan cepat banyak penonton karena memang lagi dicari di YouTube sekarang. Kalau kita cari di pencarian di YouTube itu, kalau kita ketik SEA Games langsung keluar tentang SEA Games, tentang pemenang, tentang peraih emas, perunggu ya kan, langsung keluar nanti di YouTube. Cobalah kalian cari di pencarian YouTube, maka di situ akan cepat mendapatkan konten-konten yang tentang bagian SEA Games. Dan kalau misalkan kalian suka atau kalian pandai membahas bola, maka di sini ide kalian tidak akan habis-habis nanti ya. Karena kalau pertandingan bola di sini setiap tahun setiap tahun pasti bergilir terus, tetap ada terus setiap harinya. Maka di sini sesuaikan lagi dengan kesukaan atau hobi kita masing-masing ya, supaya kita tidak kehabisan ide-ide konten selanjutnya. Dan apabila kita ingin membahas tentang masalah bercampur, di sini
buatlah playlist, pisahkan antara tema ini sama tema yang sebelum-sebelumnya. Maka di sini channel kita akan banyak mendapatkan penonton. Di sini kita mendapatkan penonton yang lebih bagus itu yang pertama dari pencarian di YouTube, yang kedua dari fitur jelajah, kemudian dari rekomendasi video. Maka apabila kita mendapatkan ketiga ini, maka di sini akan cepat berkembang channel YouTube kita. Tapi kalau tidak mendapatkan antara ketiganya, kita harus mendapatkan salah satunya. Di sini ada penelusuran, dicari di pencarian YouTube. Kemudian di sini ada fitur jelajah. Kalau fitur jelajah itu langsung tampil di beranda channel orang, itu dikatakan fitur jelajah. Tapi kalau rekomendasi, nanti begitu orang menonton video-video orang lain, video kita direkomendasikan atau tampil di bawah video orang lain, itu yang dikatakan rekomendasi ya. Oke sobat YouTuber, inilah pembahasan singkat, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa tetap semangat, tetap buat konten yang bermanfaat untuk orang lain supaya kita mendapatkan subscriber serta jam tayang, serta kita bisa sukses menjadi seorang kreator YouTube. Amin ya rabbal alamin. Oke sobat YouTuber, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.